Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulansari dengan NIM 23111040 dari kelas 3D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menyimak dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Apani MPD. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materinya tentang menyimak, yaitu menyimak adalah proses mendengar dan memperhatikan dengan baik-baik apa yang dikatakan orang-orang. Nah, menyimak merupakan proses mendengarkan, mengenal, dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Sedangkan mendengar adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memperhatikan makna tersebut. Yang kedua ada tujuan dan tahap menyimak. Nah, langsung saja ke tujuan menyimak. Menyimak bertujuan untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ajar sang pembicara. Nah, yang kedua, untuk menikmati, di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap suatu dari materi yang diujarkan atau mendengarkan dan dipagelarkan, terutama sekali dalam bidang seni. Yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang disimak, baik buruk, indah, jelek, tepat atau ngawur, logis dan tidak logisnya. Selanjutnya ada menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa yang disimaknya tersebut. Misalnya pembacaan berita, puisi, drama, lagu, dialog, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya untuk memecahkan masalah, di mana orang yang menyimak tersebut agar dia dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Yang selanjutnya yaitu ada tahap-tahap menyimak. Nah, pada tahap-tahap menyimak ini ada beberapa tahap-tahap yang dilakukan dalam menyimak. Yang pertama yaitu isolasi. Pada tahap isolasi ini, penyimak mencatat aspek-aspek individual kata lisan dan memisah-misahkan atau mengisolasikan bunyi-bunyi, ide-ide, fakta-fakta, atau organisasi khusus, begitu pula pada stimulus-stimulus lainnya. Yang kedua ada identifikasi. Nah, sekali stimulus tertentu telah dapat dikenal, maka suatu makna atau identifikasi pun diberikan kepada setiap butir yang dikabari tersebut. Yang ketiga ada integrasi, di mana kita mengintegrasikan atau mempadukan apa yang kita dengar, informasi lain telah kita simpan dan direkam dalam otak kita. Oleh karena itu, maka pengetahuan sangat penting dalam tahap ini. Yang selanjutnya ada infeksi. Nah, pada tahap infeksi ini, informasi yang baru telah kita terima atau dikontraskan dan dibandingkan dengan skala informasi yang telah kita miliki mengenai hal-hal yang kita dengar tersebut. Yang tahap terakhir ada interpretasi. Nah, pada tahap terakhir ini, kita secara aktif mengevaluasi apa-apa yang kita dengar dan telusuri dari makna yang datang semua itu. Kita pun mulai bisa menolak dan menyetujui, mengakui dan mempertimbangkan informasi tersebut baik benar atau salahnya. Selanjutnya ada jenis-jenis menyimak. Pada materi menyimak ini ada berapa jenis menyimak. Nah, yang pertama yaitu menyimak ekstensif. Nah, menyimak ekstensif ini atau disebut dengan extensive listening adalah jenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal umum dan lebih bebas terhadap suatu bahasa. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Seperti bisa melakukan menyimak dengan cara menyimak melalui handphone, media, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada menyimak intensif atau disebut dengan intensive listening. Nah, pada menyimak intensif adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang lebih diawasi atau dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Nah, pada hal ini harus diadakan suatu pembagian penting, yaitu diarahkan pada butir-butir bahasa sebagai bagian dari program pengajaran atau pada pemahaman siswa. Yang ketiga ada menyimak sosial atau social listening. Nah, pada menyimak sosial ini biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial, tempat orang mengobrol mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang, dan saling mendengarkan satu sama lain.
Nah, yang selanjutnya ada menyimak sekunder atau secondary listening. Nah, pada menyimak secondary listening ini semua jenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Misalnya menyimak pada musik yang mengiringi tarian-tarian rakyat serta secara sayup-sayup sementara kita menulis surat dan pada teman di rumah atau menikmati musik sementara ikut berpartisipasi. Selanjutnya ada menyimak estetik. Nah, pada menyimak estetik ini atau disebut dengan aesthetic listening, disebut juga menyimak apresiatif atau appreciative listening. Nah, pada fase terakhir dari kegiatan menyimak serta kebetulan termasuk juga ke dalam menyimak ekstensif mencakup dua hal, yaitu pertama menyimak musik, puisi, membaca bersama, atau drama yang mendengar pada radio-radio atau rekaman-rekaman. Yang selanjutnya ada menyimak kritis atau critical listening. Nah, pada jenis kegiatan menyimak yang ini yaitu yang di dalamnya sudah terlihat kurangnya atau tiadanya keaslian ataupun kehadiran prasangka serta ketidakadilan yang diamati oleh peserta didik yang akan melakukan proses menyimak. Yang selanjutnya yaitu menyimak konsentratif atau concentrative listening. Nah, pada menyimak konsentratif ini sering juga disebut dengan studi tipe listening atau menyimak yang merupakan jenis telaah. Jenis menyimak yang terakhir yaitu menyimak kreatif atau creative listening. Nah, pada menyimak kreatif ini jenis menyimak yang mengakibatkan dalam pembentukan kata. Baik, materi selanjutnya yaitu proses menyimak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan juga proses dalam menyimak. Mendengar adalah mengasumsikan kepentingan yang jauh lebih baik dalam kelas-kelas bahasa asing. Nah, inilah beberapa alasan pertumbuhan ini dalam popularitas dengan menekankan peran comprehensible input. Penelitian penambahan bahasa kedua telah memberikan dorongan yang besar terhadap penyimak. Baik, yang selanjutnya itu ada tentang faktor penghambat keberhasilan. Nah, ada beberapa faktor dalam penghambat keberhasilan dalam menyimak. Yang pertama yaitu kecilnya daya tampung sistem ingatan jangka pendek siswa. Nah, akibatnya lambang-lambang bunyi yang terserat melalui telinga tidak semuanya dapat diproses oleh telinga siswa-siswa yang mendengarkan dan tidak dapat menyimak secara teliti tentang keseluruhan apa yang disimak. Nah, yang kedua, ketika sedang terjadi proses analisis dalam ingatan jangka pendek, tiba-tiba ingatan jangka pandang mengirimkan kembali pengertian-pengertian yang sudah lama tersimpan. Nah, pada maksud tersebut yaitu pada proses menyimak, pada saat kesempatan kali itu seorang siswa pasti akan mengingat-ingat kejadian-kejadian yang telah berlalu. Yang ketiga yaitu perhatian. Nah, pada perhatian menyimak tidak dapat memperhatikan uraian yang sukar. Yang kedua, selanjutnya menyimak dengan perhatian sudah diganggu, kegaduhan waktu kita menyimak, bahkan simakan kemungkinan tidak akan bisa masuk ke dalam otak serta ke dalam telinga serta yang dicerna oleh pikiran. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.